sebenarnya itu hanya bentuk-bentuk pikiran saja, ya. Dan sekali lagi, kalau Anda mau konsisten dalam hal meditasi, ya bentuk-bentuk pikiran itu kan bukan objek meditasi Anda. Sekali lagi, tergantung komitmen Anda, ya. Kalau komitmen Anda mau meditasi, anapanasati, atau meta, atau yang lain, ya Anda harus komit dengan tugas dan kerjaan Anda, kecuali Anda memang mau meditasinya, komitmennya saya mau mencari solusi. Nah, itu beda lagi, ya. Anda berarti ngamatin pikiran Anda untuk mencari solusi. Seperti itu, karena Anda akan membentuk habit, akan membentuk karakter pada akhirnya. Ya, di sini kenapa Buddha mengenalkan atau Buddha menjelaskan sati, mindfulness, yang sering Bante singgung, yang sering Bante jelaskan. Mindfulness itu mengingat, menyadari, mengetahui. Ya, jadi dari kata sati ini sebenarnya bisa diperluas lagi. Misalnya kalau berhubungan dengan objek meditasi, ya sati itu ya mengingat objek meditasi. Yang sering Bante bilang anapanasati. Ada satinya di sana, ada mindfulness-nya, ada perhatian penuhnya. Atau menyadari napas masuk dan napas keluar. Mengetahui napas masuk dan napas keluar. Mengingat napas masuk dan napas keluar. Tidak lupa dengan napas masuk dan napas keluar. Dan tidak bingung terhadap napas masuk dan napas keluar. Nah, di sini kata kuncinya salah satunya adalah sati, mindfulness. Nah, kita sedang membentuk habit itu ketika kita meditasi, memperkuat kesadaran, tapi ruang lingkupnya adalah yang lebih sempit atau yang lebih kecil atau yang lebih spesifik dengan meditasi. Ya, jadi dengan mengamati anapanasati, kita sedang memperkuat kesadaran kita, sedang memperkuat mindfulness kita hanya dengan mengamati satu objek saja, yaitu napas masuk dan napas keluar. Itu sedang kita latih. Yang nanti ketika kekuatan mindfulness-nya itu sudah menjadi kuat, itu akan terus kita perluas, kita akan perbesar jangkauannya, cakupannya untuk bisa melihat semua dhamma. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dari kita melatih dari hal yang kecil dulu sampai betul-betul kekuatannya jadi stabil, jadi kuat. Akhirnya ketika satu poin atau mindfulness-nya itu sudah kuat, Anda akan bebas untuk bisa melakukan apapun karena pondasinya sudah ada. Gitu ya. Akhirnya Anda bisa mengamati pikiran Anda dengan baik. Anda bisa mengamati perasaan Anda dengan baik. Anda bisa mengamati tubuh Anda dengan baik. Anda bisa mengamati semua dhamma yang terjadi dengan baik karena pondasinya sudah kuat. Seperti itu. Ya. Tapi untuk bisa jadi kuat untuk mengamati hal yang besar, kita harus bisa kuat mengamati hal yang kecil. Gitu. Nah, ini dari sisi meditasi. Sebenarnya yang lain pun persiapannya kita juga bisa memperkuat mindfulness itu satu poin. Ya, misalnya ingat terhadap hal yang baik, ingat terhadap hal yang buruk. Itu juga mengingat, mengetahui, menyadari itu bagian juga dari praktek sati kita secara pengertian. Dari secara pengertian, Anda secara teori Anda tahu mana yang ku salah, mana yang aku salah. Itu Anda sedang memperkuat sati Anda dengan teori. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang melanggar sila, mana yang bukan pelanggaran sila. Ya kan? Mana yang
Misalnya, aku salah, mana yang aku salah. Nah, secara teorinya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu juga Anda sedang memperkuat mindfulness dari sisi teori. Oh, mana yang dhamma, mana yang adama, mana yang winaya, mana yang bukan winaya. Nah, seperti itu. Itu juga bagian Anda untuk memperkuat mindfulness. Ya, karena fungsi mindfulness itu sekali lagi mengingat, mengetahui, ya kan? Terus juga menyadari. Anda harus tahu itu. Ya, untuk bisa ini acuannya ada, ya kan? Nah, kita dari sisi praktek, mana yang boleh dipraktekkan, mana yang tidak boleh dipraktekkan. Terus hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam praktek itu juga bagian dari mindfulness Anda. Persiapan apa yang harus dilakukan menjelang praktek. Lalu bagaimana Anda mempraktekkannya. Lalu pada akhirnya Anda bisa mengerti. Terus mengetahui objek meditasi terus itu juga bagian dari sati. Nah, akhirnya ke sana pada akhirnya. Anda harus melakukan ini dengan baik. Ya, dan harus mengerti dengan baik. Bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya, lalu bagaimana penembusannya. Ini dari mindfulness. Satu hal, komitmen, ya, seperti itu. Jadi dari melakukan hal yang kecil menjadi kuat, menjadi ahli, jadi mahir, Anda akan mudah untuk menjadi mahir ke hal-hal yang lebih besar. Ya, makanya nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh suka-suka, disiplin, ya, penting sekali lagi. Ya, jadi balik lagi ya, inilah yang Buddha ajarkan, harus fokus pada satu hal dulu, setelah itu baru dengan begitu kita akan maksimal manfaat yang didapat. Ya, karena luar biasa sekali. Ya, dan semua bisa di-apply. Asal kita bisa paham ininya. Kira-kira begitu ya Mas. Jadi ya memang ini umum terjadi, tapi balik lagi seberapa jauh komitmen kita terhadap apa yang kita lakukan.